Oke, ciao. Ngopi dulu ya. Ya, kita kembali lagi membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui keberadaannya. Dan kita kembali membahas tentang agnostik hari ini. Ada beberapa teman-teman juga yang mengajak saya diskusi dan sharing, dan pada dasarnya saya selalu mengatakan bahwa apa yang saya share itu pure sesuatu yang keluar langsung dari ucapan dan pikiran saya. Dan tentunya semua original dari pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama ini, tentunya tentang agnostik ya. Terkhusus tentang agnostik. Nah, ada beberapa teman-teman yang cukup masih merasa bingung karena mereka berpatokan dengan agnostik yang baku atau agnostik yang diungkapkan secara teoritis, khususnya Wikipedia. Ya. Tapi ada juga yang merasa apa yang saya jelaskan itu cukup detail karena saya menjelaskan tetek bengeknya ya, bahasa kita itu tetek bengeknya dari masalah A sampai Z. Kalaupun nanti ada kesempatan mungkin saya akan menjelaskan bagaimana agnostik itu makan, bagaimana agnostik itu mandi mungkin ya. Tapi saya mencoba menjelaskan semuanya secara detail, bagaimana agnostik itu dikualifikasikan terhadap pola hidup dan gaya hidup. Nah, sedangkan yang sebagian orang ingin ketahui, agnostik secara teori itu memang sedikit-sedikit mungkin berbeda dengan apa yang saya jelaskan di video-video saya. Apalagi kalau menjelaskan tentang agnostik versi Wikipedia, yang saya juga sempat sentil. Kalau saya hanya menjelaskan atau membaginya menjadi 2 kriteria, sedangkan by Wikipedia agnostik itu ada beberapa jenis gitu ya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan saat ini, yang ingin saya jajalkan. Mungkin kalau secara teori Wikipedia sudah menjelaskannya secara eksplisit atau secara awam gitu ya, atau secara gamblang. Tapi saya ingin menjelaskan lagi di sini secara faktualnya nih, ya, secara faktanya di lapangan tentang kelima jenis agnostik versi Wikipedia. Yang dimana saya selalu menekankan saya hanya membaginya menjadi 2, agnostik humanis dan agnostik agamis. So, video ini mungkin akan saya bagi beberapa part. Jadi kalau pakaian saya sama di satu video tentang ini, itu karena saya memang membuatnya sebenarnya langsung serambangan aja, bahasa anak-anak Samarinda ya. Bahasanya itu ya, saya langsung jadiin satu, cuma nanti akan saya potong-potong. Ada 5 jenis. Berarti saya akan membaginya menjadi 3 part. Ada agnostik ateis, agnostik deis, ada agnostik pragmatis atau apatis, ada agnostik kuat dan agnostik lemah. Yang saya akan bahas di part pertama adalah agnostik ateis dan agnostik deis. Di part kedua saya akan membahas tentang pragmatis atau apatis, dan yang ketiga nanti saya akan bahas tentang yang kuat dan lemah. Tentunya yang akan saya bahas ini tentang fakta di lapangan. Orang-orang agnostik yang jenis Wikipedia ini seperti apa sih di lapangan, sehingga kalian bisa mengklasifikasikannya, dan kalau kalian berdiskusi dengan mereka itu lebih mudah ya kan, ketimbang kalian head speech, ketimbang kalian mendebat, ketimbang kalian menyerang sisi yang tidak harusnya itu menjadi aspek penyerangan gitu ya, atau kalian ingin war gitu ya. Oke, kita bahas aja. Nah, by Wikipedia, agnostik ateis dan agnostik deis itu dijelaskan seperti ini. Kalau agnostik ateis itu adalah pandangan mereka yang tidak percaya pada keberadaan dewa atau Tuhan, apapun ya, tetapi tidak mengklaim tahu apakah dewa itu ada atau tidak. Ya. Sedangkan agnostik deis itu adalah pandangan mereka yang tidak mengaku tahu konsep keberadaan Tuhan atau dewa apapun itu, tetapi masih percaya pada keberadaan tersebut. Nah, jadi di sini jelas ya. Ya kalau memang ini mau dimasukkan ke dalam 2 fase atau 2
jenis agnostik yang saya klasifikasikan, yaitu agamis dan humanis, mungkin kalian bisa membulatkan bahwa agnostik ateis ini adalah bagian dari agnostik humanis. Sedangkan agnostik deis ini adalah agnostik yang masuk dalam bagian agnostik agamis. Nah, kenapa sih ada agnostik ateis ya? Dan kenapa sih ada agnostik deis? Kalau ada agnostik ateis, harusnya ya ini sama aja, udah sama ateis. Saya tidak akan menjelaskan secara detail apa itu ateis. Mungkin ada yang membahasnya ya di situs-situs atau video-video tertentu atau di channel yang lain. Yang pasti, kalau kalian mempelajari tentang ateis, kalian pun akan menemukan berbagai macam jenis ateis. Ya. Termasuk ada juga kalau di sini agnostik ateis, di sana dibalik ateis agnostik, dan penjelasannya pun berbeda karena ada jenis pemikiran dan konsep yang berbeda. Kenapa kata agnostik ada di depan, kenapa kata ateis ada di belakang? Begitu pula dengan sumber ateis, kenapa ateisnya di depan dan agnostiknya di belakang? Itu ada penjelasannya masing-masing dan kalian bisa cari sendiri. Tapi karena ekspertis saya adalah agnostik, jadi saya akan menjelaskan agnostik ateis. Kenapa? Kalau sudah nggak percaya Tuhan ya udah nggak percaya aja sama Tuhan gitu ya kan. Tapi kalau misalnya masih percaya Tuhan ya percaya aja sama Tuhan. Kalau dari sisi saya mungkin akan mempersempit aja ya kali ya, nggak usah dengan sisi yang luar negerinya, kita bahas tentang apa yang ada di sekitar kita aja, khususnya di negara Indonesia. Kenapa ada agnostik ateis? Karena sebagian orang punya karakter yang berbeda ya, atau watak sifat sikap yang berbeda. Kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang yang punya toleransi atau sifat toleransi rendah, dia biasanya akan belak-belakan mengenai ketuhanan gitu ya. Jadi kalau dia bicara tentang tidak percaya Tuhan ya dia tidak percaya Tuhan. Dan saat dia bicara tidak percaya Tuhan ya dia jelas akan menyerang. Mana nih, jelaskan nih Tuhan versimu itu seperti apa? Saya bisa bantah secara logika, secara sains, secara ilmu pengetahuan gitu ya. Dan ini tentunya karakter seorang ateis ya. Nah, sedangkan karakter seorang agnostik ateis ini dia lebih ke tidak mau tahu sebenarnya. Tidak mau tahunya ini begini. Makanya di beberapa video saya selalu menjelaskan bahwa tidak mau tahu ini berbeda dengan tidak percaya. Ya kan? Sama seperti mungkin ya kalau masalah makanan gitu ya, kamu ada orang suka pedas, ada orang nggak suka pedas gitu ya. Dan orang yang nggak suka pedas ini ada yang dia nggak suka, ada yang dia nggak mau gitu ya kan. Dia memang nggak mau makan ya karena dia memang nggak ketuju, bahasa Banjar itu nggak ketuju makan yang pedas-pedas. Sedangkan orang yang nggak suka ya dia memang nggak tahu, entah dia nggak suka atau dia nggak bisa gitu ya. Dan ini perbedaan lagi jelas konsepnya. Jadi agnostik ateis ini ketidakpercayaannya itu lebih ke dia nggak mau tahu gitu ya dia mau ada Tuhan kayak mau enggak kayak gitu ya terserah aja gitu ya. Tapi pada dasarnya dia lebih mengatakan ya kalau misalnya Tuhan itu ada ya biarkan itu menjadi konsep berpikirmu. Sedangkan kalau saya berpikirnya ya saya nggak percaya Tuhan, dan saya juga nggak mau tahu atau nggak mau klaim atau nggak mau debat Tuhan itu ada atau enggak. Sini paham ya bahwa agnostik ateis dia lebih cenderung tidak percaya Tuhan, tapi dia juga tidak mau mendebat atau dia tidak mau mengklaim tentang keberadaan Tuhan itu sendiri gitu ya. Sedangkan kalau ateis murni nih atau ateis yang berbagai macam konsep dan pemikirannya, dia pasti akan mendebat kalian dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang ada. Ya, karena dia berpatokan dengan logika yang real, dengan ilmu pengetahuan yang real gitu ya. Sedangkan sesuatu yang menurut mereka itu sifatnya magis atau spiritual gitu ya, ya dia jelas pasti akan merasa itu di luar jangkauan atau akal sehat mereka begitu ya. Jadi agnostik ateis ini kalau kalian temukan di lapangan itu biasanya kalau ditanya, bro kamu percaya Tuhan apa enggak gitu ya, dia akan bilang kayaknya Tuhan nggak ada deh bro. Tahu dari mana kamu? Ya udahlah itu prinsip berpikirku saja begitu ya. Jadi dia tidak akan debat begitu ya. Kalaupun kalian serang, lo nggak bisa dong, lo harus ngasih tahu kenapa lo bisa nggak percaya Tuhan. Dan saat dia menghindari perdebatan itu, dia bisa dikatakan agnostik ateis karena dia tidak mau tahu dan tidak mau terlibat dalam konsep-konsep pengetahuan tentang Tuhan. Karena dia merasa mungkin ya menjadi manusia saja cukup begitu ya. Nah, jadi menurut kalian
kalian boleh kasih pandangan juga, diskusi saya di komen. Kenapa seorang agnostik ateis ini bisa berbeda dengan ateis? Menurut kalian aja, share ya kepada saya. Nah, selanjutnya adalah agnostic deist. Agnostic deist ini dia lebih fokus kepada dia nggak tahu konsepnya nih. Tuhan itu apa? Tuhan itu di mana? Tuhan itu bagaimana? Gitu. Dia nggak tahu konsep pastinya seperti apa. Tapi dia percaya mungkin ada sesuatu yang sengaja menciptakan dunia ini atau alam semesta ini. Gitu. Memang ada. Kalau di dalam film Alien Prometheus, kalian di situ mengetahui tentang adanya engineer yang menciptakan manusia. Sedangkan agnostic deist ini lebih besar lagi. Ada nih yang menciptakan alam semesta gitu ya, yang mengatur segalanya. Itu dia percaya ada gitu. Tapi dia nggak tahu nih konsep zat Tuhan ini atau konsep makhluk Tuhan ini seperti apa gitu ya. Tapi dia tetap mempercaya atau tahu atau berani mengatakan bahwa ya semuanya tersistem dengan binary begitu ya, dengan cosmic sains yang luar biasa yang kita tidak bisa menjelaskannya atau mengungkapkannya dengan fakta logika ilmu pengetahuan saat ini begitu ya kan. Nah, tapi perbedaan antara mempercayai dengan tidak mengetahui konsep ini jelas secara eksplisit menjelaskan bahwa agnostik ateis ini memiliki rasa percaya atau meyakini bahwa Tuhan itu atau keberadaan tentang makhluk yang superior super sempurna ini ada gitu ya. Nah, yang membedakan agnostic deist dengan paham kreasionisme, seperti yang saya sudah jelaskan, kreasionisme itu kan juga punya beberapa jenis begitu ya. Ada kreasionis agama-agama tertentu, ada kreasionis Scientology begitu ya. Jadi proses-proses atau konsep pemikiran penciptaan itu juga menurut beberapa yang mempercaya atau memegang paham itu kan tahu bahwa ada penciptaan yang disengaja, ada penciptaan yang tidak sengaja begitu ya. Nah, agnostic deist ini lebih percaya dengan konsep penciptaan yang disengaja gitu ya. Sedangkan kreasionisme yang natural atau yang netral dia percaya bahwa ini tuh tercipta aja, Big Bang, boom boom boom, terciptalah alam semesta begitu ya. Nah, jadi yang membedakan agnostic deist dengan orang kreasionisme itu ya jelas dari bagaimana kesengajaan dan ketidaksengajaan alam semesta ini tercipta begitu ya. Dan jelasnya juga karena sebutannya adalah agnostic deist, dia akan bersifat netral aja bahwa mungkin agama tidak menjadi penentu begitu ya. Apakah seseorang itu atau Tuhan itu menilai sesuatu itu dari agamanya siapa gitu ya. Karena menurut mereka kalau konsep Tuhan ini maha sempurna, artinya Tuhan tidak akan membeda-bedakan siapapun ya begitu. Jadi kalau kalian ketemu nih di lapangan orang agnostic deist, ciri-cirinya dia biasanya ya dia tidak akan membicarakan Tuhan dalam konsep agama, tapi dia menciptakan Tuhan dalam konsep alam semesta, dalam konsep kealamiahan dunia ini terbentuk dengan kemungkinan atau yang koinsiden gitu ya, atau insiden-insiden yang memang ini sudah diatur bro begitu. Tapi yang mengatur kita ini sistem yang di luar jangkauan pola pikir kita gitu ya. Elit global, tapi nggak juga sih. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang agnostic deist, tentunya mereka pasti akan berbicara Tuhan dengan konsep yang mungkin lebih ke fiksi ilmiah gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan orang agnostic deist, ciri-cirinya itu dia akan bicara Tuhan lebih ke konsep bagaimana dia berpikir secara alami gitu ya, dan dia tidak ingin melibatkan agama di dalamnya karena menurut mereka bagi agnostic deist kalau agama tercipta atau berjalan berbeda-beda, harusnya pun Tuhan memahami ini bahwa ini akan terjadi begitu ya. Mungkin juga bisa jadi kan bagi kalian yang beragama memahami, oh iya bro, kenapa surga itu diciptakan levelnya beda-beda gitu ya, karena ada orang baik yang tinggal di surga tingkat berapa, ada orang baik yang tinggal di surga tingkat berapa gitu ya. Dan agnostic deist tidak percaya ini, artinya kalau misalnya dia Tuhan itu memang maha sempurna dan maha pemaaf dan maha
canggih melihat segalanya, ya dia tidak akan menilai manusia dari apa agamanya, tapi dengan apa yang manusia ini lakukan untuk alam semesta ini. Cak!